Tapi di depan ini tidak mungkin hanya dengan seorang Rafael Struijk yang ada, karena dia bukan penyerang nomor 9 atau pemain nomor 9. Rafael tuh lebih bagus bermain di flank ya. Cuma dia dipaksakan sekarang untuk bermain di false nine, oke lah oleh STY. Tapi kita butuh pemain grade A yang bagus memang. Beredar kabar ya oleh Romani ya yang akan kita dapatkan, namun itu sulit. Ya, seperti yang juga dikatakan oleh Bang Arya selaku ex-ko PSSI bahwa memang ada. Shin Tae-yong full senyum. Striker mirip Robert Lewandowski ini segera perkuat timnas Indonesia, siap jadi tandem Ragnar Oratmangun. Atau juga Dimas Derajat. Kenapa? Karena dia ingin pemain yang lebih banyak melakukan pergerakan dan dia ingin juga striker yang bisa membuka ruang bagi para pemain lainnya. Tapi selain itu juga sebetulnya dia ingin sang striker itu bisa melakukan finishing. Nah, kelemahan dari Rafael Struijk itu adalah dari segi melakukan finishing. Tapi dalam cara dia membuka ruang nggak ada obatnya. Memang bagus sekali. Walaupun dia pemain muda, tapi dia bermain di level senior pun, ya menurut saya gak ada masalah sih. Dan dia sudah bisa menunjukkan lah kemampuan terbaiknya. Cuma kan finishing ini juga penting ya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ketiban kabar baik setelah striker yang memiliki gaya bermain mirip Robert Lewandowski dikabarkan akan segera memperkuat skuad Garuda dan siap jadi tandem Ragnar Oratmangun. Seperti diketahui, PSSI terus melakukan program naturalisasi demi memperkukuh skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong dalam mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antaranya ada dua pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Miss Hilgers FC Twente dan Eleanor Regenders PEC Zwolle, yang akan segera memasuki tahap akhir. Komisi X DPR RI memastikan bakal membahas proses naturalisasi kedua pemain asal Belanda itu pada Selasa, tanggal 17 September tahun 2024 di Gedung DPR, Jakarta. Selain mereka, PSSI juga dikabarkan masih mengincar sejumlah pemain keturunan lainnya untuk dinaturalisasi menjadi WNI, salah satunya adalah Mauro Zelstra. Striker Volendam U21 bertinggi 1,88 meter ini dianggap cocok untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia meski baru berusia 19 tahun. Pada musim 2024-2025, Mauro Zelstra sudah mencetak 2 gol dan 1 assist hanya dalam 2 pertandingan untuk FC Volendam U21. Belum lama ini, Mauro Zelstra mengaku sudah menyerahkan sejumlah dokumen ke PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. Mereka PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zelstra. Mauro Zelstra juga mengaku bahwa dirinya memiliki gaya permainan yang mirip dengan dua bomber top Eropa, yakni Robert Lewandowski, Barcelona, dan Joshua Zirkzee, Manchester United. Penyerang berusia 19 tahun itu merasa mirip dengan Robert Lewandowski karena sama-sama sering memberikan umpan dan menjadi penghubung ke lini tengah selain mencetak gol. Gaya permainan saya lebih mirip tipe striker Robert Lewandowski dan Joshua Zirkzee. Saya suka bergabung dan menghubungkan permainan dan saya juga bisa menyelesaikannya, kata Mauro Zelstra. Di sisi lain, pemain kelahiran Belanda itu merasa tak terlalu cocok dengan taktik permainan umpan silang bola atas, ia lebih menyukai permainan 1-2 dan memberikan assist. Saya tidak seperti Luuk de Jong yang menyundul setiap umpan silang dari dalam kotak penalti, tetapi lebih seperti seseorang yang bisa ikut bermain dan mampu memberikan umpan, beber Mauro Zelstra. Terlepas dari hal itu, Mauro Zelstra mengaku ingin segera memperkuat untuk timnas Indonesia dan siap jadi tandem Ragnar Oratmangun di lini depan. Ya, saya berharap demikian, memberikan umpan kepada Ragnar Oratmangun di masa depan, kata bomber FC Volendam U21 itu. Jika benar Mauro Zelstra akan dinaturalisasi dan menjadi WNI, maka menambah opsi lebih banyak bagi Shin Tae-yong untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Hal ini sejalan dengan keinginan Shin Tae-yong yang ingin memiliki bomber gacor setelah sempat mengeluh akan kekurangan striker moncer di lini depan skuad Garuda.
Mauro Zelstra pun diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi dan rampung sebelum Sintayong kembali mengumpulkan para pemain timnas Indonesia. Mauro Zelstra merupakan pemain klub FC Volendam untuk usia U21 yang mentas di Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie. Dia menjadi pemain muda andalan yang menghiasi sektor lini depan. Statistik Mauro menurut laman Transfermarkt pada musim 2024/2025 untuk Divisi 2 VAL yaitu sebanyak 2 penampilan dan 2 gol, bahkan 1 assist sudah ia sumbangkan. Jika dilihat statistiknya, dalam 2 pertandingan sudah mengemas 2 gol, bisa diartikan bahwa Mauro memang memiliki sisi tajam sebagai seorang pemain penyerang yang terampil. Perlu diketahui, Divisi 2 VAL dalam kompetisi Liga 2 Belanda untuk usia U21 memang baru berjalan dalam 2 kali pertandingan saja, memang karena baru mulai juga. FC Volendam mengawali kompetisi di Divisi 2 VAL dengan torehan yang positif, terlebih lagi Mauro Zelstra mencatatkan namanya di papan skor. Zelstra mencetak gol pertamanya di Divisi 2 VAL saat melawan PEC Zwolle U21. Selain itu striker murni yang masih muda ini juga bahkan mencatatkan 1 assist buat David Petrovic. Pemain 19 tahun yang akan dinaturalisasi menjadi WNI ini mencetak gol saat Volendam melawan Willem II U21 pada 7 September tahun 2024. Kesimpulannya, statistik yang dimiliki penyerang dengan garis keturunan Indonesia asal Bandung ini, memang layak dinaturalisasi, bahkan buat pengganti dari Ole Romeni. Dicap sebagai pemain grade A, memang menjadi salah satu penghambat dalam proses naturalisasi Ole Romeni, terlebih lagi dirinya merupakan seorang idealis ulung. Statistik striker FC Utrecht ini yang menjadi saksi atas kelasnya sebagai pemain A, dia mampu menorehkan 4 penampilan dengan 2 gol. Namun, statistik yang terbanyak dimiliki oleh Romeni adalah saat dirinya masih di NEC Nijmegen dan belum ke Utrecht, yaitu dengan 77 penampilan, 12 gol, dan 8 assist. Kalau mau dapat pemain keturunan itu tidak mudah, apalagi jika mereka grade A, biasanya pemain seperti itu masih punya harapan untuk dipanggil di timnas yang ada di Eropa, ujar Arya. Ole Romeni, ya agak berat. Ole berat karena ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan. Sudah usaha juga sebenarnya, imbu Arya. Pak Ketum Erick Thohir juga langkah-langkahnya sangat baik dan profesional, lanjut Arya dalam kanal YouTube pribadinya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no